Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alif Serat Channel. Nah, di sini nih aku pengen ngasih tahu nih untuk keberangkatan mereka ini yang tanggal 15 Maret ya, 15 Maret ini. Saya pengen ngasih tahu dari awal mereka sampai mereka pulang. Jadi pengen ngasih tahu nih di sini video ini. Jadi tahap-tahapannya apa aja nih? Yang pertama kita lihat aja nih di video ini di bandara keluar dari Istanbul itu udah dijemput sama tour guide kita yang bernama ya ada 3 nanti dia orang nih baru dapet, terus itu dilihat sama mereka dari datang nih di videoin, jadi disambut dan masuk ke mobil langsung kayak gitu. Lihat aja videonya. Ini tamu. Mari mas. Sudah sampai nih. Ya. Nah, ini nih langsung dari hotel kita langsung ke yang namanya konsultasi ngambil obat konsultasi darah gitu, pengambilan darah. Jadi kalau misalkan kalian ada HIV atau misalkan ada AIDS atau terus itu hepatitis, nah itu mungkin nggak bisa untuk tanam rambut di Turki. Itu hati waspada. Sama yang namanya tengkorak pecah. Ada ya di orang-orang tuh banyak yang misalkan di belakang sini dijahit. Nah itu tuh biasanya ada tengkorak yang pecah terus tuh dijahit lagi. Nah itu hati-hati karena nggak bakal bisa tanam rambut karena suntiknya itu dia tuh langsung ke kepala, terus itu takutnya kalau misalkan retak kan dia masuk ke otak cairan anestesinya. Nah hati-hati di situ. Nah jadi sebelum tanam rambut itu ada yang namanya cek kondisi rambut donor. Jadi donornya itu bagaimana yang di bagian belakang ini. Terus itu tanam di bagian mana yang harus tanam rambutnya. Jadi kalau misalkan donornya cukup, dia juga bakal ditanam dengan semaksimal mungkin. Nah itu. Terus lihat aja nih videonya ya. Bisa. Ya ini donornya bagus. Donor güzel mi? Güzel. İnce telli. Agak tipis-tipis, pas. Şöyle. Başı kaldır. Agak diangkat. Ya. Açıklık çok fazla. Nah selanjutnya itu dia membuat pola. Jadi membuat pola tuh gimana sih maksudnya membuat pola? Jadi membuat pola di gambar dulu. Jadi rambut itu sebelum dioperasi itu di bagian donor digambar dulu nih yang tebal yang mana yang bisa diambil. Terus itu nanti digambar lagi bagian mana yang bisa ditanam. Terus itu yang lebatnya nggak usah ditanam. Jadi tanam rambut di Turki itu, jadi dia itu nggak yang namanya rambut masih tumbuh itu ditanam, nggak ada. Jadi rambut yang udah kosong di bagian kulitnya itu jadi tanam. Nah lihat aja nih video ini ya. Lain sebelumnya. Kalau mas nunduk kelihatan agak nunduk sedikit. Ya. Nah di hari pertama itu prosesnya itu dari bandara kan kita nyampainya pagi tuh sekitar jam 6 atau jam 5 subuh. Jadi di sana itu dijemput terus tuh ke hotel, terus itu langsung tanam rambut. Tanam rambut tuh prosesnya nanti ada lagi. Nah kita lihat aja nih videonya ya. Nah, setelah tanam rambut itu selesai, jadi dia tuh diperban di bagian belakang, terus itu di bagian depannya ini nggak diperban karena yang belakang kan bagian donor, yang depan itu buat ditanamnya, jadi nggak dipakein namanya perban. Setelah selesai tanam rambut itu dia biasanya ada yang sebelum tanam rambut itu biasanya ada PRV. PRV itu apa, Lip? PRV itu pengambilan darah dari badan kita, digiling lagi, maksud diputer dijadiin serum untuk disebut lagi kepala. Jadi istilahnya serumnya itu dari tubuh kita sendiri untuk pengobatannya biar lebih cepat. Itu biasanya ada PRV. Iya, itu nomor saya. Breathing lagi. Oh, dilihat. Terus periksa rongga mulut atau hidung itu biasanya dites untuk COVID nggak nih kalian, gitu kayak gitu. Jadi dilihat dulu nih masuk rumah sakit itu pasti yang ada yang namanya PCR kayak gitu. Maksudnya PCR itu bukan PCR ya, jadi kayak tes rapid lah gitu.
harus dulu nih. Nah, di hari kedua itu kita jalan-jalan ke Hagia Sophia sama makan-makan lah kayak kuliner makanan Indonesia. Nah, kebetulan kemarin itu tanggal 15 saya pesankan hotelnya di samping rumah makan Malaysia. Jadi enak lah tinggal ke samping udah makan kayak gitu. Ambil uang di ATM dulu. Oke, ambil uangnya mas. Siap. Tuh ada keretanya. Kayak Sofia itu ada apa sih? Jadi Hagia Sophia itu kan sempat viral ya di Indonesia, di Instagram saya lihat. Yang tadinya museum dijadikan masjid lagi. Jadi sebelumnya itu adalah gereja yang dijajah oleh kerajaan Utsmaniyah, yang kerajaan Islam terakhir di dunia ini yang gugur. Ada ceritanya, kalau misalkan saya ceritakan mungkin takutnya ada masalah apa-apa. Terus itu dijadikan masjid oleh Sultan Ahmed pertama. Terus itu di belakang dijadikan tempat kerajaan yang bernama Topkapi Saraya. Ya gitu lah. Masuk dulu mas buat penjelasan nanti gimana pemakaian sampo, lotion. Namanya. Nah, di proses hari ketiga ini dia itu penjelasan lotion ya. Jadi ada sampo, serum, vitamin sama udah sampo, serum, vitamin. Jadi 3 itu. Nah, untuk 3 itu tuh jadi penjelasannya ada di penjelasan di rumah sakit juga NHT, tapi saya tidak menyarankan untuk kalian beli obat di NHT. Kalau mau beli obat ada di tempat saya di salah satu rumah sakit, itu benar-benar ada reviewnya yang mana catnya itu dari sebelum dia tumbuh, dari tumbuh gitu. Jadi dia nggak tanpa operasi aja bisa pakai obat itu. Nah, obat itu harganya bisa aja chat admin saya di bawah ini videonya. Nah, lihat aja video ini selanjutnya gimana sih penjelasan di sana itu. Oke. Masuk dulu mas buat penjelasan nanti gimana pemakaian sampo, lotion. Namanya. First night is not. Okay, but the second night? Yeah, Okay, perfect. So today I will explain to you what you need to do after the operation, okay? So, we need to start to take multivitamin to stimulate the hair. We need to start to take plasma once a month to stimulate the new hair and to keep the old hair not falling, okay? And shampoo from now. First night is not. Okay, but the second night? Yeah, Okay, perfect. So today I will explain to you what you need to do after the operation, okay? So, We can come? Tunggu dulu di situ mas ya. we take two, right? Yes, the Nah, ini di hari terakhir ya. Di hari terakhir itu biaya hari pertama kita tanam rambut, hari kedua itu di KPCR, hari terakhir itu dia yang namanya lepas perban di Turki, lepas perban setelah tanam rambut. Jadi perban ini dilepas di belakang ini kan kita habis tanam kan dipasang ya. Jadi bakal dilepas setelah hari terakhir itu untuk yang namanya kita kan berangkat nggak mungkin kita pakai perban. Nah, jadi setelah cuci itu dia itu dikerok-kerok belakangnya, depan juga dikerok-kerok. Nah, itu dia. Kalau dia memang disemprot agak ditekan buat di awal itu mas. Bersihin itu ya. Iya. Tapi nanti di rumah kita jangan pakai semprotan mas, kayak air biasa aja. Ini sebenarnya air biasa atau air apa sih? Air biasa mas. Dingin ya? Cuman kayak ada baunya apa gitu. Bau kaporit nih mas. Untuk yang mau tanam rambut ke Turki bisa langsung chat admin saya, mau di Sule Hair atau Natural Hair atau yang lainnya. Bisa pakai Extra Travel. Jangan takut, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.